Apa yang tidak memenuhi standar? Tabungnya teman-teman lihat semua di depan ini. Tabung ini kita panggil tabung APAR, alat pemadam kebakaran, yang biasanya diisi dengan CO2 atau juga serbuk-serbuk memadamkan kebakaran. Tetapi dengan upaya tersangka ini untuk mencari keuntungan merubah tabung ini kemudian diisi dengan oksigen, karena kita ketahui di masa pandemi COVID-19 ini banyak orang mencari dan membutuhkan oksigen atau O2. Nah, upaya ini yang dilakukan oleh tersangka, inisialnya adalah WS alias KR, yang berhasil kita amankan. Dia berupaya untuk mencari keuntungan dengan merubah tabung, karena memang ada pada saat itu adalah banyak kelangkaan tabung-tabung oksigen. Dia merubah tabung-tabung pemadam kebakaran yang dia bersihkan dengan air saja, kemudian dia cat jadi warna putih seperti ini catnya, dia buat mirip dengan tabung oksigen yang kemudian diisi dengan oksigen untuk para masyarakat yang memang berada di rumah sakit maupun di rumah. Ini yang dia jual. Tabung ini harganya 750.000 biasanya, tetapi setelah terisi ini dia bisa jual dengan harga sampai dengan 5 juta rupiah ya, dengan 5 juta rupiah. Nah ini cara si tersangka WS alias KR ini. Ada 114 tabung. Kami masih terus mencari tabung-tabung yang lain karena indikasi ya menurut ahli bahwa ini bisa jadi racun nantinya. Tetapi nanti akan kita koordinasikan dan kami lakukan pemeriksaan terhadap ahli dalam hal ini. Ini kan bisa membahayakan nanti para masyarakat yang menggunakan tabung ini, karena tabung ini adalah tabung untuk oksigen, untuk pemadam kebakaran atau apa. Seperti ada di depan ini, sebenarnya tabung ini warnanya merah. Isinya biasanya CO2 atau serbuk-serbuk untuk memadamkan api. Padahal ketentuan tabung itu berbeda dengan tabung oksigen, ini berbeda dengan tabung-tabung yang lain, tabung APAR maupun juga tabung-tabung dari untuk CO2 untuk tabung-tabung yang lain. Ini berbeda daripada ketentuan aslinya untuk tabung oksigen. Dampaknya apa kalau diisi dengan oksigen? Karena ketebalannya berbeda, ini bisa meledak dan bisa dijatuh. Itu ada indikasi juga bisa dijatuh. Ya. Yang bersangkutan berhasil kita amankan ini sekitar tanggal 27 Juli yang lalu, di mana tersangka ini memasarkan melalui media sosial, menjual tabungnya ini melalui media sosial dengan harga 5 juta rupiah kalau sudah terisi. Tapi WS dan KR ini, WS alias KR ini bukan untuk dia mengisi ya. Yang bersangkutan pendidikan terakhir adalah S1 jurusan akuntansi. Memang selama ini bekerja sebagai pengisian tabung oksigen, kemudian dia manfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini bahwa memang banyak masyarakat sekarang ini dan juga rumah sakit membutuhkan oksigen. Kemudian inilah upaya yang dia lakukan untuk mencari keuntungan, tetapi dampaknya yang sangat berbahaya. Keterangan awal kami masih dalami lagi, karena kemungkinan mungkin ini sudah cukup lama dia bermain selama pandemi COVID. Pengakuannya baru 20, tapi kami masih terus mendalami. Kami masih mendalami, termasuk kami juga menginformasikan kepada masyarakat di sini yang pernah membeli dengan tabung seperti ini, tolong hati-hati benar atau laporkan ke kami melalui hotline tim sus Polda Metro Jaya. Ya sudah kami buka di beberapa media sosial akun Polda Metro Jaya, termasuk di 110. Silakan masyarakat yang pernah membeli dan merasakan ada dampak yang berbahaya atau dari tabung-tabung yang pernah dia beli melalui yang bersangkutan ini, segera laporkan ke Polda Metro Jaya. Kami akan
Kami akan terus nanti akan mendatangkan semuanya, dan juga mudah-mudahan belum ada yang bulan hari ini cukup berbahaya. Sebenarnya hari ini kami mengadakan dari pihak Dinkes, tapi berhubung yang bersangkutan belum hadir, itu bisa mengetahui apa bahayanya daripada tabung yang sebenarnya digunakan peruntukan untuk pemadam kebakaran, tapi digunakan untuk mengisi oksigen. Ya, ini teman tabung yang kami amankan dengan dua jenis di sini. Yang pertama adalah jenis tabung apar yang dibawa, yang biasa digunakan untuk pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua adalah tabung apar juga sebenarnya, tetapi ini untuk CO2, karena memang untuk pemadam kebakaran ada dua. Ada yang menggunakan dengan serbuk putih, ada yang menggunakan dengan CO2 atau karbon dioksida di sini. Ini mungkin teman-teman kami akan persangkakan di Undang-Undang Pidana tentang Kesehatan atau pasal 113 di Undang-Undang Perdagangan kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan ada masyarakat yang bisa melapor lagi, yang pernah menggunakan tabung ini segera bisa melaporkan ke kami dari hotline kami, dan juga buat yang lain-lain yang coba bermain di masa pandemi COVID-19 ini yang bisa menyengsarakan masyarakat, ya, kami akan lakukan penindakan dengan tegas. Sekali lagi kami akan kejar, kami akan lakukan penindakan dengan tegas, karena sudah beberapa modus-modus selama pandemi COVID-19 ini, termasuk pemalsuan vaksin, sertifikat vaksin, kemudian juga pemalsuan surat PCR untuk mencari keuntungan. Ini kan semua sangat berbahaya. Ini mungkin teman-teman semuanya yang perlu kami sampaikan. Nanti akan ada tambahan mungkin dari Pak Dekrimsus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 R1O2 itu bisa melapor kepada kami dan bisa mengembalikan tabung oksigennya, karena yang bersangkutan mengaku sudah menjual lebih kurang 20 tabung. Nah, jadi ini baru pengakuan yang bersangkutan. Mudah-mudahan masyarakat yang pernah membeli dengan akun R1O2 itu bisa melapor kami, bisa melalui hotline yang sudah kami miliki dan kami sampaikan kepada masyarakat, atau langsung bisa datang ke kantor kami dan bisa membawa tabung tersebut jangan digunakan dulu. Itu saja mungkin tambahan yang saya berikan. Kami tetap berharap kepada masyarakat yang pernah membeli tabung dengan akun yang tadi kami sampaikan R1O2 itu bisa melapor kepada kami dan jangan digunakan dulu untuk tabung tersebut, karena bukan peruntukannya tabung tersebut. Dan juga sekalian hotline-nya lah ya, semuanya masyarakat pernah membeli di akun tersangka ini yang tadi disampaikan oleh Pak Dekrimsus, untuk bisa segera mungkin mengembalikan, karena jangan digunakan, karena dampaknya ini cukup berbahaya. Coba kita berpikir saja bahwa ini untuk pemadam kebakaran, kemudian dibersihkan cuma dengan air, dikeluarkan isinya dan dibersihkan dengan air, kemudian diisi dengan oksigen. Nah, ini akan digunakan untuk masyarakat yang sakit. Hotline-nya adalah di 08111 3110 110 atau 110 juga ada hotline. Ya, ini mungkin yang perlu dilihat. Terus saya ketika melihat penjelasan ini tentang penggunaan pengisian, itu kan harus menggunakan alat untuk mengisi ini ya. Dan juga sehingga saya mengatakan tadi bahwa dia ini tersangka pernah bekerja di perusahaan pengisian. Apakah ini melibatkan pihak perusahaan untuk penggunaan bahan-bahan ini? Kan untuk pengisiannya ini kan menggunakan alat, kalau enggak nanti bisa meledak atau bagaimana. Terus yang kemudian kedua, tabung-tabung gas ini berisi atau kosong. Jika berisi, untuk membuang ini isinya itu kan membutuhkan juga alat. Ini semudah itukah yang melakukan itu dengan bahan seadanya ataupun seadanya tanpa menggunakan alat untuk pengamanan dirinya dulu? Dan kita berbicara dulu untuk orang lain, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya sampaikan lagi, alias KR ini selama ini kerjanya memang di bagian pengisian oksigen. Apa? Bilang apa? Saya bilang apa?
ya, dan dia sudah tahu teknis untuk mengeluarkan isinya ini. Bahkan dia karena banyak berkecimpung di tabung-tabung, dia juga punya kenalan sama orang yang mengisi. Jadi dia ada mengisi untuk oksigen kedua. Tetapi yang bagian pengisian sebagai saksi saja kan dia tidak tahu sama sekali. Setelah dia sudah rubah seperti ini, tinggal diisi. Kalau Mas boleh lihat di tempat pengisian itu kan sudah ada jelas, nggak masalah, tinggal mengisi saja, mengisi saja. Tapi memang dia modifikasi sedemikian rupa dengan menggunakan cat-cat yang ada dan kita tahu sekarang oksigen itu warnanya putih ya, padahal keaslian apar itu adalah merah. Ini yang dia lakukan pengecetan dan dia modifikasi, boleh lihat seperti itu juga. Dan dia modifikasi menjadi tabung mirip tabung oksigen dan dia mengisi. Ya, itu Pak hanya mengolah tabungnya Iya. aja, sementara pengisiannya di tempat lain, bukan di Iya, ruang betul. dia sendiri.